Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Mas Slamet Riyadi, SIP MIP, Korwil, Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan, Provinsi Lampung II, bersama Muhammad Juniati, mahasiswa PKM jurusan KPI, UIN Raden Intan Lampung. Banyak hal yang sudah kita bicarakan di sesi pertama, pemirsa Tegar TV, apa itu program Keluarga Harapan dan bantuan yang telah diberikan. Ini yang menarik ini, Mas Slamet, soal program kerja atau yang sedang diprogram lah untuk akhir-akhir ini atau tahun 2022, karena memang mengingat bantuan dari PKH ini sangat dibutuhkan masyarakat. Silakan, Mas. Ya, baik. Kami di Lampung ya memang punya satu gagasan, satu ide atau satu inovasi berkaitan dengan program Keluarga Harapan yang ini selaras dan linear dan tentunya juga sama lah sesuai dengan tagline ya Pak Presiden kita dan Wakil Presiden, SDM unggul Indonesia maju gitu. Oleh karenanya sesuai dengan namanya juga SDM unggul Indonesia maju. Iya betul. Program Keluarga Harapan juga sama sebenarnya karena kan dia namanya harapan. Harapan itu poinnya salah satunya adalah bagi anak dari penerima manfaat. Makanya fokusnya ke pendidikan dan kesehatan sebenarnya pada awalnya begitu kan. Nah, yang menarik itu ide Lampung itu maksudnya apa? Khusus Lampung atau bagaimana? Nah, kami di Lampung ya ide atau inovasinya adalah kita punya satu program khusus pembinaan anak yang lulus SMA. Anak yang sudah lulus SMA itu kita bina untuk kemudian melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Ya kan? Melanjutkan ke bangku kuliah. Iya, ke bangku kuliah. Kenapa? Karena harapannya nanti ketika dia kuliah ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya kan? Nah, setelah itu kemudian dia bisa berkompetisi, ya kan? Atau bisa bersaing lah di dunia kerja karena memang dia sudah sudah memiliki gelar sarjana, kan? Wawasannya terbuka, punya skill, punya pengalaman, kemudian dia bisa berkompetisi. Ya. Nah, pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang layak dan pada akhirnya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Orang tuanya boleh menerima PKH, tapi nanti anaknya setelah kuliah lulus tidak boleh dong, ya kan? Karena sudah mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi sederhananya begitu. Nah, ini kita mulai. Jadi itu program Lampung atau inovasi Lampung jadi program nasional apa khusus di Lampung aja? Nah, sementara ini memang ini kan bukan bagian dari program PKH gitu kan. Kita ini hanya inovasi. Kita melihat bahwa program PKH itu salah satu komponennya adalah anak SMA. Namun setelah lulus SMA itu tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh program Keluarga Harapan. Padahal mereka bagian dari keluarga PKH. Ya kan, ini kan tetap bagian dari keluarga PKH, tinggal satu rumah kan, memanfaatkan bantuan PKH juga, gitu kan. Nah, cuman memang kalau ibu hamil, anak SD, SMP, SMA, lansia disabilitas itu dilakukan perlakuan oleh program Keluarga Harapan. Ada intervensi, tapi setelah lulus SMA nggak ada. Nah, maka kami kemudian berpikir bahwa perlu ada gagasan, ya kan. Ini kan sama lah dengan kita sebenarnya begitu kan, sama-sama dulu pernah SMA, gitu kan. Nah, dan kita juga berasal dari keluarga yang juga tidak ini begitu. Kuliah, pendidikan ya kan. Ya, makanya kemudian kita gaungkan, kita sampaikan bahwa ada program yang namanya Gerakan Ayo Kuliah. Namun memang ini tidak ada pembiayaan dari pemerintah, tidak ada. Ini murni memang gerakan sosial, gerakan moral gitu kan, bahwa banyak, hampir 40.000 setiap tahun anak PKH yang kelas 12 itu lulus. Kurang lebih ada 40 ribuan selampung. 40 ribu yang lulus setiap tahun, yang notabene berasal dari keluarga PKH. Tapi waktu itu tahun 2017 kok kami susah sekali menemukan berapa jumlah yang kuliah. Nah, asal muasalnya di situ. Nah, setelah itu baru kemudian coba sih kita lakukan pembinaan, ya kan. Ternyata dari 40.000 kita bina, awal mulanya itu baru lulus SMA berarti yang lulus SMA, yang melanjutkan kuliah ya. Betul. Ya itu baru 18 orang. Ya kan di tahun 2017. Kemudian naik dan sebagainya. Akhirnya totalnya sampai dengan tahun 2021 ini 532 anak yang akhirnya bisa kuliah. Nah, ini salah satunya adalah Juniardi ini, anak dari penerima PKH yang kemudian bisa melanjutkan studi dan kemudian mendapatkan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah.
Nah, jadi itulah yang kami lakukan sebagai sebuah program inovasi yang mengajak anak-anak. Makanya namanya Ayo. Ayo itu kan kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. gitu. Kalau mau, ayo kita berubah agar masa depan kita, terutama adik-adik ini bisa lebih baik. Nah, makanya ini sengaja kita bawa agar kemudian juga memberikan ya sebagai profil gitu kan, bahwa ada loh contoh dari keluarga PKH bisa kuliah dan IPK-nya juga cukup mentereng ya, di atas 3,6. Nah, kira-kira sebelum gitu. ke Mas Juniardi tadi, itu jadi apa tadi KIP apa bang mahasiswa? Yeah. Oh, namanya program KIP ada nggak? Kalau nama kita inovasi kita Gerakan Ayo Kuliah. Kalau yang program dari Mas Menteri ini ke Kemendikbud, Ristek dari ini kan ada KIP Kuliah. Nah itu sebenarnya peruntukannya untuk keluarga prasejahtera yang berprestasi. Nah ini kan sudah berprestasi, keluarganya prasejahtera. Nah tinggal kita kan melink dan match kan dari program ini. Nah itulah sebenarnya latar belakangnya. Nah ini sosoknya kira-kira begitu. Ya, Mas Muhammad Juniardi, mahasiswa PKH, jurusan KPI, UIN. Kamu udah semester berapa sekarang? Untuk sekarang alhamdulillah saya sudah duduk di bangku semester 6, Pak. Oh, semester 6 ya. 2 semester lagi lah. Alhamdulillah, insyaallah. Di mahasiswa dakwah. Mahasiswa dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Rekan-rekan di UINRIL itu banyak yang seperti ini. Kamu kebetulan dari teman-teman Gerakan Ayo Kuliah yang memang satu wadah ataupun satu nasib ya bahasanya, karena kita dari keluarga prasejahtera, sama-sama dari keluarga prasejahtera. Untuk di UIN Raden Intan Lampung sendiri cukup banyak Pak jumlahnya, karena memang kebanyakan di UIN Raden Intan Lampung dan juga yang kedua adalah di Universitas Lampung. Selanjutnya juga ada di kampus-kampus lain seperti Halmutera, Polinela seperti itu, dan IAIN Metro ya Pak. Itu juga cukup banyak. Dan dari kami sebenarnya merasa cukup dibina ya Pak, sangat dibina dari Gerakan Ayo Kuliah PKH ini dan merasakan manfaat. Yang pertama kami mendapatkan informasi, akses informasi itu di desa kami sendiri. Kamu dari desa mana tadi? Saya dari Gunung Agung Pak, daerah Lampung Timur. Lampung ya, cukup dapat informasi itu ya? Dapat informasi mengenai jalur perkuliahan, pendaftaran dan lain sebagainya. Ini kan sangat sulit untuk kami dapatkan, terutama di tahun 2019 pada saat itu kan. Walaupun memang teknologi sudah merambah gitu, namun untuk mengakses jalur-jalur masuk perkuliahan ini sangat kesulitan gitu Pak, karena memang dari alumni ataupun kakak tingkat kami ini belum ada yang menjadi mahasiswa. Selanjutnya dari SDM PKH melalui pendamping sosial PKH ini melakukan sejenis edukasi kepada orang tua wali kami, sehingga membuka mindset dari orang tua kami bahwasanya yang sebelumnya kami selalu berpikiran bahwasanya kuliah itu mahal, kuliah itu nanti bisa jual tanah, jual sawah seperti itu kan. Intinya bahwasanya ini sudah nggak mungkin kita jalani gitu kan, untuk apalagi kita backgroundnya prasejahtera gitu. Ternyata diberikan edukasi bahwasanya kuliah itu memungkinkan juga bagi teman-teman yang berkeluarga prasejahtera gitu kan, karena memang ada program beasiswa yang memang syarat utamanya itu adalah prasejahtera ataupun kurang mampu secara finansial dan memiliki prestasi seperti itu. Dan alhamdulillah kita dibina untuk masuk ke perguruan tinggi dan dinilai cukup berprestasi. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan akses beasiswa. Dan selain beasiswa pun mungkin masih ada teman-teman yang memang belum mendapatkan beasiswa. Dari situ Gerakan Ayo Kuliah pun mengupayakan untuk melakukan advokasi sehingga mendapatkan keringanan biaya di masing-masing perguruan tinggi seperti itu Pak. Dan dari situ pun kami mendapatkan beberapa pengalaman, selanjutnya juga beberapa hal lebih gitu ya. Karena salah satunya adalah motivasi. Jadi saya potong. Jadi selama 6 semester ini soal biaya kuliah dan sebagainya, biaya hidup dan sebagainya itu bagaimana? Dari beasiswa Pak, karena kebetulan untuk beasiswa KIP kuliah itu sendiri kami setiap satu semester mendapatkan uang tunjangan sebesar 6.600.000 dan dipotong untuk 2.400.000 untuk pembiayaan kuliah atau UKT dan sisanya itu digunakan untuk biaya hidup. Biaya hidup. Jadi digunakan untuk yang lain seperti beli buku dan lain sebagainya. Dan itu sudah kamu nikmati fasilitasnya selama 6 semester ya? Selama 6 semester. Walaupun sebenarnya saya mendapatkan beasiswa tersebut tidak dari awal gitu Pak, karena memang saya juga sempat ketinggalan informasi gitu kan. Walaupun sudah dibina, namun ada kekurangan pemberkasan gitu. Jadi saya baru mendapatkan KIP kuliah ini di semester 3, awal-awal semester 3. Menarik. Iya. Dan itu Mas Selamat, program Ayo Kuliah ini menarik sekali nih untuk supaya siswa itu nggak putus ya dari SMA ke tingkat yang lebih lanjut. Nanti soal mereka sampai di mendapat bantuan atau dari program PKH ini terus ya sampai sarjana gitu ya. Setelah itu mereka bekerja atau bagaimana? Ya,
Kalau dari desain kami, sebenarnya kan latar belakangnya ini kan dari profil-profil kita sendiri, pengalaman kita di kampus begitu kan. Kita juga dulu waktu di kampus juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu Pak. Tinggal juga di musola kan begitu kan. Nah kami dengan beberapa teman-teman tuh berpikir bahwa ternyata kalau kita kuliah gitu kan, ada sedikit asa yang membedakan gitu. Kalau saya pulang kampung itu kan teman saya di kampung ya masih di sawah gitu kan. Tapi karena saya memilih opsi untuk memberanikan diri kuliah, ternyata juga ada harapan yang ternyata sedikit lebih berbeda. Nah maka dari situ dan kami dengan beberapa teman-teman akhirnya berpikir bahwa oh berarti 40.000 itu masa iya sih nggak ada yang bisa kuliah begitu loh. Awalnya begitu. Nah setelah kita lakukan pembinaan ternyata bisa. Dan trennya itu luar biasa, apa namanya grafiknya gitu loh. Jadi sampai dengan hari ini itu sudah 532. Nah ini anak PKH yang bisa kemudian kuliah. Walaupun sebenarnya kalau dari 40.000 sedikit sekali. Tapi bagi kami ya kan dari penggerak-gerak Ayo Kuliah 532 itu fantastis. Karena memang ini dari keluarga prasejahtera. Dan gembiranya kita adalah mereka ini kemudian menjadi volunteer, kemudian menjadi penggerak untuk adik-adik berikutnya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ya kita sudah diinformasikan, kita sudah dibina, maka bentuk terima kasih kita adalah kemudian kita membina kembali. Tapi kalau misalnya mereka prestasinya menurun atau kuliahnya juga nggak rajin, nggak disiplin dan sebagainya, itu tentunya ada sanksi atau bagaimana? Kalau di kita nggak ada ya, kita nggak ada. Cuman mereka ini kan memang sejak awal menyadari bahwa mereka itu berangkat bukan dari siapa-siapa, gitu. Jadi dianggap atau diasumsikan mereka ini akan belajar benar lah gitu. Iya, karena memang kita juga ada grup ya, ada grup WhatsApp gitu kan. Kita menanyakan ya kan apa kendalanya, ya kan, apa keluhannya gitu kan. Dan alhamdulillah sih memang kita belum detail gitu kan. Karena memang belum detail menanyakan bagaimana IPK gitu. Tapi beberapa saya tanya ya seperti contoh kan IPK cukup baik ya kan. Di atas 3,5 lah rata-rata dari anak-anak ini. Karena saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ya ini adalah instrumen ya untuk kemudian membaliklah masa depan kita di masa yang akan datang. Kalau teman-teman nggak serius di sini, nah saya nggak tahu ini kan. Nah inilah kesempatan. Gitu. Nah kira-kira begitu gambaran ya. Mudah-mudahan nanti setelah mereka lulus itu juga bisa bersaing lah untuk datang kerja. Nah contoh ini Bang, yang sudah lulus ada 2. Jadi mereka anak PKH, kuliah, lulus, sekarang menjadi pendamping sosial PKH. Ada satu di Waikanan, ada satu di Ningsewu gitu. Nah artinya setelah mereka lulus pun kita juga upayakan begitu. Tapi ya mohon jangan bebani kami gitu ya. Dalam arti setelah mereka kuliah kita dorong kuliah, kemudian minta Pak setelah kuliah kamu bagaimana? Nah mereka harus mengembangkan. Nah mestinya begitu. Tapi kami melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi, kemudian juga dengan Kementerian Sosial bahwa ada komitmen gitu loh. Jadi nanti diberikan kesempatan bagi anak-anak PKH yang sudah sarjana untuk kemudian menjadi pendamping sosial PKH jika memang berminat. Gitu. Nah, kira-kira diberikan kesempatan. Karena sudah ada 2. Gitu kira-kira. Nanti kita lanjutkan dialog spesial pada sesi selanjutnya. Itu juga ya Muhammad Juniardi ya. Ya baik Pak. Oke, nanti kita lanjutkan sesi ketiga. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini kita sudah dialog juga bersama mahasiswa PKH jurusan KPI Winril Muhammad Juniardi ya ikut program Ayo Kuliah. Ya kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.